Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto, saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru, dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, serta saudaraku pemerhati perpustakaan, termasuk saudaraku para petugas perpustakaan dimanapun saudaraku berada. Jumpa dengan Gus Luken di sini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembudayaan gemar membaca. Ini perlu saya sampaikan mengingat selama saya memperhatikan perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah yang selalu saya lewati, bahwasanya banyak perpustakaan yang mungkin kurang diminati oleh para siswa. Oleh karenanya, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa dan bagaimana pembudayaan gemar membaca. Oke, mohon maaf saudaraku, langsung saja saya akan memulai dengan proses pembentukan budaya baca. Budaya baca ini adalah suatu kegiatan bahwa seorang pembaca ini memang benar-benar sudah membiasakan diri untuk membaca, apakah itu buku ataupun pengalaman-pengalaman lainnya. Nah, ini sebagai kegiatan literasi yang saat ini sedang marak dikumandangkan. Jadi setidaknya kita juga mengetahui apa prasyarat dari budaya membaca ini. Saudaraku, proses pembentukan budaya baca tidak lepas dari koleksi yang ada di perpustakaan. Ini yang pertama. Kemudian juga sejauh mana selera anak-anak terhadap buku-buku perpustakaan kita. Kemudian berminatkah mereka, lalu kebiasaan-kebiasaan membaca yang mereka jalani sebelumnya. Sehingga dari keempat hal ini bisa muncullah nanti budaya baca yang sesungguhnya. Oke, saudaraku, koleksi di dalam sebuah perpustakaan hendaknya minimal ada 9 kategori ya, yang menurut John Dewey itu ya. Di sana ada berbagai macam jenis ilmu pengetahuan, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Seorang pembaca atau anak-anak yang suka membaca ini, yang jelas mereka di samping mencari hiburan, tetapi satu hal penting perlu diingat, mereka juga mencari tambahan ilmu. Oleh karenanya di sana juga ada buku-buku ilmiah dan di sana juga ada buku-buku yang tidak ilmiah atau fiksi, termasuk cerita-cerita. Nah, sebagai ajang hiburan, sebagai kegiatan ilmiah ini. Nah, jika koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan ini bervariasi, maka insya Allah nanti anak-anak juga akan semakin meminati untuk membaca. Seleranya pasti muncul. Jadi jika bukunya hanya itu saja, mungkin pengetahuan secara ilmiah saja, mungkin anak-anak kurang tertarik, atau mungkin sebaliknya juga begitu, maka ini seleranya sangat minim. Oleh karena itu, sebagai petugas perpustakaan tentunya memahami kondisi yang demikian, sehingga di sekolah-sekolah nanti bisa memunculkan selera yang dikehendaki oleh anak-anak terkait dengan program literasi. Jadi bagaimana menumbuhkan selera minat baca itu. Kemudian ketika dia sudah saya ingin baca, selera, maka dia berminat membaca, otomatis maka ada usaha untuk
segera membacanya. Lah ini sebuah minat, keinginan. Demikian akhirnya jika ini dilakukan lama-lama, kalau itu dilakukan berkali-kali, maka menjadi kebiasaan membaca. Dari hal yang terbiasa, maka muncullah budaya membaca. Setidaknya ketika mereka 1 hari saja tidak membaca misalnya, maka pikirannya pasti akan mungkin bisa agak susah sekali karena sudah terbiasa, budayanya sudah budaya membaca. Nah, ini yang realitas yang kita jumpai. Ya. Jadi saudaraku, sebagai petugas perpustakaan sekolah hendaknya memahami selera bacaan yang muncul di dalam perpustakaan yang ada di sana. Apakah itu koleksinya menyeimbangkan antara fiksi dan non-fiksi, atau mungkin memperbanyak fiksinya. Ya. Ini tergantung dari pendanaan yang ada dalam perpustakaan sekolah tersebut. Oke, nah saudaraku, pembudayaan gemar membaca ini ada aturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini tentang perpustakaan. Di sana pada bab 8 pasal 48 sampai dengan 51 dibahas tentang pembudayaan gemar membaca. Apa saja yang menjadi isi dari pasal tersebut? Yang pertama, bahwa pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Di dalam keluarga otomatis sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, di satuan pendidikan seperti yang Bapak Ibu melaksanakan itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah. Sementara di masyarakat nanti ada gerakan pemasyarakatan minat baca di desa-desa, ada perpustakaan desa. Nah, ini muncul di situ. Kemudian yang kedua, pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh pemerintah melalui buku murah dan berkualitas. Nah, salah satu contoh juga yang ada di perpustakaan desa. Mudah-mudahan nanti di Kabupaten Nganjuk segera seluruh desa yang ada di Kabupaten Nganjuk ada perpustakaan desanya. Untuk sementara saat ini masih belum seluruhnya memiliki perpustakaan desa. Oke. Yang ketiga, pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu sekalian. Tugas para petugas perpustakaan atau pustakawan yang setiap hari ada di dalam perpustakaan, menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Boleh saja di perpustakaan atau di ruang perpustakaan dipakai untuk pembelajaran. Mungkin dengan memperhatikan kondisi jumlah kursi atau meja baca yang ada. Bisa saja di sana terjadi pembelajaran yang dipimpin oleh seorang guru. Ketika saya mengajar dulu juga sering membawa anak-anak saya masuk di perpustakaan, kemudian saya pimpin dengan program-program literasi. Silakan saya beri kebebasan atau kita arahkan sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan pada saat pertemuan itu. Nah, kemudian yang keempat, saudaraku, dalam Undang-Undang Perpustakaan ini bahwa pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu. Ya, sekarang di desa sudah ada perpustakaan umumnya. Oke. Kemudian dari pihak perpustakaan daerah juga sering keliling ke desa-desa. Ya, ini menjadi wacana bagi kita. Mudah-mudahan kerjasama antara perpustakaan
daerah, dengan perpustakaan desa, dengan sekolah-sekolah, dengan adanya pertemuan ini semakin meningkat. Demikian saudaraku tentang Undang-Undang 43 tahun 2007 pasal 48 sampai 51. Lalu faktor pendorong bangkitnya minat baca masyarakat itu yang seperti apa? Ada beberapa hal yang kita tarik dari proses itu. Yang pertama adalah sejauh mana rasa ingin tahu yang tinggi, rasa ingin tahu masyarakat, apakah tinggi atau tidak. Ketika rendah, berarti bagaimana kita sebagai petugas perpustakaan untuk meningkatkan minat rasa ingin tahunya itu. Kemudian yang kedua, keadaan lingkungan fisik yang memadai. Ya, di lingkungan atau di masyarakat atau di desa mungkin lingkungannya memadai apa tidak jika ada buku-buku perpustakaan yang ada di sana. Keadaan lingkungan sosial yang lebih kondusif. Bagaimana masyarakat tersebut mau bekerja sama dengan pihak perpustakaan desa ataupun perpustakaan daerah yang pada waktu datang ke desa-desa. Berikutnya yang kelima adalah berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani. Ini jelas sekali, apakah itu membaca buku-buku intelektual yang bersifat rohani atau keagamaan, ataupun mungkin buku-buku yang ilmiah, atau mungkin buku-buku yang non-fiksi atau fiksi. Ini semuanya adalah kebutuhan dari rohani kita. Pikiran kita itu butuh proses membaca. Jadi semua orang pastinya membutuhkan ini, membaca. Hanya waktunya atau mungkin rasa ingin tahunya tinggi atau tidak, gitu saja. Oke. Nah, akhirnya dari pihak pemerintah maka ada yang namanya proses pembudayaan gemar membaca. Harus melalui dua hal. Yang pertama adalah pembinaan dan yang kedua pembudayaan. Di sesi ini, sesi pembinaan, yang dilakukan adalah sosialisasi pengelola perpustakaan. Seperti pada pertemuan ini, saudaraku, teman-teman, petugas perpustakaan hadir, berkumpul di sini, bertatap muka, maka ada sosialisasi bagaimana mengelola perpustakaan yang baik, bagaimana mengelola perpustakaan yang standar, bagaimana mengelola perpustakaan yang bisa dinikmati oleh para pembaca atau oleh para masyarakat atau oleh para siswa. Kemudian diadakan pembinaan perpustakaan. Kalau memang mungkin di sisi koleksinya kurang, ya nanti bagaimana usaha pemerintah atau usaha kita untuk menambah koleksi. Nah, ini dilakukan secara berkali-kali, secara rutin, sehingga perlu monitoring dan evaluasi perkembangan perpustakaan. Apakah itu perpustakaan di sekolah ataupun perpustakaan di desa. Nah, ini ada sesi pembinaan. Ini adalah wewenang dari petugas perpustakaan daerah atau provinsi. Nah, demikian saudaraku. Kemudian sesi pembudayaan. Nah, ini tergantung dari kreativitas dari para pemilik perpustakaan masing-masing. Apakah kita sebagai pemilik perpustakaan, apakah itu pemilik perpustakaan desa ataupun pemilik perpustakaan sekolah, mau meningkatkan minat baca dan mau meningkatkan kehadiran siswa, mau meningkatkan jumlah siswa yang membaca, mau meningkatkan buku-buku kita terbaca lebih banyak dari sebelumnya, maka perlu ada sesi pembudayaan. Bagaimana caranya? Anak-anak kita beri misalnya lomba bercerita di perpustakaan tersebut. Ini sudah dilakukan oleh pihak Perpusda, biasanya setiap tahun ada lomba bercerita.
sambil mereka berlomba, mereka juga sambang perpustakaannya. Mereka bisa meminjam di sana, mereka bisa membaca di tempat tersebut sesaat. Juga ada wisata baca. Wisata baca. Jadi bisa jadi anak-anak kita kirim ke perpustakaan tertentu, ya sambil berwisata, sambil membaca. Kemudian ada lomba mendongeng misalnya atau storytelling. Lalu misalnya anak-anak kita ajak nonton bareng, ya nonton film bersama tentang suksesnya anak yang berangkat dari kesenangan membaca misalnya. Nah, ini adalah tugas kita sebagai pustakawan, baik itu pustakawan sekolah, pustakawan desa ataupun pustakawan di daerah kabupaten. Demikian saudaraku, bagaimana kita mengembangkan gemar membaca, mengembangkan budaya membaca, maka ada beberapa hal yang tadi sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa lebih meningkatkan diri sebagai pelayan masyarakat, pelayan siswa, agar mereka benar-benar membutuhkan atau benar-benar gemar membaca. Karena ingat bahwa membaca adalah salah satu kunci sukses dari seseorang. Dengan membaca, seseorang akan mengetahui keliling dunia. Membaca adalah jendela dunia. Nah, ini. Membaca ini adalah segalanya. Ini bagi kita yang bergaul dengan perpustaka ini begitu ya. Membaca itu segalanya. Jadi saya kalau satu hari saja tidak menulis ya tidak ada kegiatan literasi ya rasanya waduh susah sekali ini. Loyo sekali. Saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hal pembudayaan gemar membaca. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampai jumpa. Tetap semangat sebagai pustakawan yang handal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.